Di situ saya baru sadar. Kemudian saya tanya ke jamaah yang lain, iya sukari kumaha ngeunah tuh, wah enak Pak Ustadz cenah amis pisan sukari teh. Nah urang ngerasaan cek urang teh. Ari madu enak tuh, enak Ustadz cenah. Aya makanan enak tuh, enak. Ya Allah, baru di situ sadar. Akhirnya masuk ke asrama, ke hotel yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian di situ makan nggak enak juga. Akhirnya saya coba itu garam gitu kan, saya makan nggak ada rasanya garam. Akhirnya baru saya pergi ke dokter. Kata dokternya tuh, emang kira-kira sebelum ini ngapain? Akhirnya saya kasih itu minuman tadi, persepsi saya yang tadi kumur-kumur ini dikasih ke dokter. Cek dokter teh, atau ima detol, eker inspektan. Jadi buat mandi bisa ya kuman pakai itu. Keminum nggak katanya? Nggak tahu cerita Pak dokter. Kalau keminum usus bisa hancur. Hampir 2 pekan saya tidak merasakan nikmatnya sebuah makanan. Jadi makanan seenak apapun itu tidak ada rasanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa nikmatnya Allah berikan rasa yang ada di dalam mulut kita, dan hari ini juga kita bisa merasakan. Ini luar biasa. Kemarin kawan saya masuk rumah sakit main badminton, putus tendona, iya tendonnya ternyata ada opat selama gitu kan, urat saraf di dia teh, uratnya putus tilu, harga operasi nawungkul 140 juta, belum biaya nginepnya, belum biaya segala macam, operasinya aja 140 juta, urat tilu di dia tah saeutik, dan sampai sekarang dia tidak bisa sempurna tangannya, tuh bisa kieu segala macam. Jadi sebenarnya di dalam tubuh ini betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan. Pertanyaannya, kita merasakan nggak kenikmatan itu? Ini yang terpenting. Makanya kehadiran Bapak, Ibu datang ke sini itu sebenarnya nikmatnya tuh udah luar biasa gitu. Luar biasa. Mungkin aya nu nyeletuk, Pak Ustadz cenah nikmat rumah orang yang loba hutang. Justru gara-gara loba hutang orang teh jadi datang ke masjid. Jadi untuk boga hutang majikan tara datang ke masjid gitu kan. Justru gara-gara loba hutang orang jadi rajin sholat duha. Jadi kenikmatan ini luar biasa, tidak hingga. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa indi apa? Dalam Al-Qur'an tuh barang siapa yang menghitung nikmat Allah, wa in ta'udan nikmat Allah lah tusuha gitu. Kita tidak akan pernah bisa menghitungnya gitu. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tuh lah tusuha gitu. Tiada hingga, tidak mungkin bisa kita hitung. Nah Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang menyebabkan kita harus selalu bersyukur setiap detiknya. Jadi bukan setiap menit, setiap detiknya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak dibanding dengan beban yang Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satu yang patut kita syukuri adalah kehadiran kita berada di masjid ini. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini karena pekan kelima, jadi pekan kelima ini kemarin ngobrol-ngobrol ringan dengan Pak Herman. Pak Herman kalau pekan kelima mah mending kita sakopah Islamiyah saja. Jadi wawasan keislaman. Karena sebelumnya kita belajar fikih, belajar tentang Quran. Tema yang menarik adalah tentang akhir zaman. Walaupun zamannya belum tentu berakhir, tapi kan kita sebentar lagi berakhir. Jadi ini kajian yang menarik gitu. Kita akan berakhir sebelum zaman ini berakhir gitu. Dan mudah-mudahan itu kita alami, jangan sampai kita berada di akhir zaman gitu. Tapi kita mendahului zaman ini. Nah, pekan kelima ini kita akan bicara tentang Thaqafah Islamiyah, wawasan keislaman. Salah satu yang akan saya angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang spiritual leadership. Jadi spiritual leadership ini adalah buku yang terakhir yang akan saya buat. Mungkin tahun 2026 baru di launching. Itu adalah hari ini kita spill-spillnya saja begitu. Buku ini sebenarnya bicara tentang puncak kepemimpinan, dan ini kajiannya cukup lama. Sebelumnya yang pernah Ustadz Asep disampaikan ke jamaah begitu. Salah satu buku ini masih ada sisa, barusan di mobil dicari-cari ada, alhamdulillah. Salah satu buku yang saya buat itu adalah buku Big. Jadi buku Big ini saya launching di usia 40 tahun waktu itu, karena perjalanannya adalah perjalanan 40 tahun.
dan buku ini sudah dibedah di MQ waktu itu, karena saya lama di MQ hampir 5 tahun. Di MQ di setiap hari Senin jam 6 sampai jam 7, dan karena ini bukunya tentang 40 kisah cinta. Cinta di sini singkatan cerita inspiratif tiada akhir. Ini cocoknya memang untuk usia 25 sampai 40 tahun. Karena memang kita bicara tentang bagaimana kita membangun sebuah mimpi, membuat sebuah visi, kemudian bagaimana menggapainya itu, dan di maksimal usia 40 tahun. Sehingga saya buat pelatihan gratis untuk 200 orang waktu itu. Jadi dibikin 10 batch. Jadi satu batchnya 20 orang. Itu dalam rangka menerapkan buku ini, mengaplikasikan buku ini di kehidupannya masing-masing, dengan harapan bahwa orang-orang ini memiliki visi yang jelas, kemudian sabar menapaki visi itu, menapaki jalannya sampai pada akhirnya dia tercapai. Dan alhamdulillah 200 orang ini sudah berjalan. Sisa buku 1 nanti akan diberikan kepada, karena memang kisah cinta ya, kepada orang yang kita cintai atau siapa kita lihat. Judulnya Big. Big itu adalah Bright Inspiration for Greatness. Kalau buku di usia 40 sampai 50 ada namanya Happiness Story. Kalau buku ini saya tulis di 30 negara. Jadi setiap saya berjalan di satu negara saya tulis. Kemudian di situ ada Quran hadisnya, kemudian di situ ada kondisi negaranya. Ketika saya ke Jordan misalkan, maka cerita tentang Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika saya ke Mesir, maka saya cerita tentang dunia Mesir. Ketika saya ke Eropa, saya cerita tentang dunia Eropa. Jadi buku ini sebenarnya cerita tentang kisah, tetapi adalah sebuah akumulasi bagaimana kita memiliki pola di dalam kehidupan. Bagi bapak yang sudah usianya di atas 40 tahun, sudah telat sebenarnya. Jadi nanti saya akan berikan kepada yang usianya di bawah 40 tahun. Nah, untuk yang 40 sampai 50 ada yang namanya Happiness Story. Happiness Story ini adalah cerita tentang kebahagiaan, bagaimana cerita menghadapi cucu, cerita menghadapi anak. Walaupun saya belum punya cucu, gitu ya. Tapi cerita tentang kebahagiaan. Asumsinya usia 40, 50 bagus tentang riweuting urusan dunia. Ayo geus orang mulai bahagia kira-kira gitulah. Makanya saya tulis di sini, tulisan saya di sini adalah bahagia itu setiap saat, bukan suatu saat. Suatu saat bahkan suatu saat nanti saya akan bahagia. Lila teuing, ayeuna bahagia. Jadi bahagia itu setiap saat, bukan suatu saat. Karena kalau suatu saat pakai jika. Saya akan bahagia jika. Bahagia mah tidak ada urusan dengan jika. Saya akan bahagia jika saya punya duit 100 juta. Terus temukan duit 100 juta, bahagia mau? Harus bahagia, gitu. Kata Pak Dede, saya akan bahagia jika ayeuna par tadi hol ieu. Hek tetep par. Kecewa atau tetap harus bahagia. Makanya bahagia itu adalah setiap saat, bukan suatu saat. Kemudian bahagia itu realita, bukan cita-cita. Jadi bahagia itu adalah realita. Hari ini saya waktu itu diajarkan sama guru saya. Pokoknya apa yang kita dapatkan hari ini yang terbaik yang kita rasakan. Misalkan hari ini kita naik angkot, kudu bahagia, ini realitanya. Jangan berpikir ketika naik angkot kita stres dan ningali batu naik Mercy. Nepi ka iraha ge moal bahagia. Urang aya boga Avanza stres keneh da tetangga boga si Arfi. Urang aya boga si Arfi stres keneh da tetangga naik Mercy. Tapi kapan ke moal tidak akan bahagia kalau begitu? Karena bahagia itu adalah realita. Apa yang hari ini kita rasakan, apa yang hari ini kita dapatkan, itu realita hidup kita dan itu harus kita nikmati. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan kecukupan kepada kita. Cuman bab cukup ini dengan cara apa itu beda-beda. Contoh misalkan Allah berikan kecukupan kepada kita tentang tempat tinggal kita. Caranya apakah dia ngontrak, caranya apakah dia nebeng, caranya apakah dia beli, caranya apakah dia kredit, itu bukan urusan. Tapi yang jelas Allah memberikan tempat tinggal kepada kita. Itu contohnya. Nah, sehingga sekali lagi bahagia itu adalah realita, bukan cita-cita. Nah, nanti kita bisa di mana tidak dijual di masjid. Dijualnya sekarang di e-book. Nah, hari ini yang kita akan bahas adalah bicara tentang spiritual leadership. Mudah-mudahan ini di waktu itu di DT saya udah training kan kurang lebih hampir 6 tahun. Sekali trainingnya 2 hari. Kemudian di BSM 4 tahun. Sekali trainingnya sama sekitar 2 hari. Sekarang
kita 40 menit. Jadi cuma sekilas-sekilas saja. Nah, karena kita juga hari ini kaitannya dengan Muharram, maka leadership ini yang saya ingin sampaikan kaitannya dengan Muharram ini. Spiritual leadership, refleksi hijrah di bulan Muharram, di mana di sini targetnya adalah membangun legacy kepemimpinan berbasis nilai dan spirit hijrah. Ini bagian daripada materi tadi. Di awal saya menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini Allah katakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Jadi setiap diri kita mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, daek teu daek, semangat ataupun haroream, apapun kenyataannya, bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan kita sebagai manusia adalah sebagai khalifah. Jadi kepemimpinan itu bukan pilihan. Saya ulangi, kepemimpinan itu bukan pilihan, tapi kepemimpinan itu adalah keniscayaan. Jadi ibu bapak tidak bisa menghindar. Ada saya mau jadi pemimpin. Kalau kumaha ge urang teh pemimpin, didinya tidak bisa protes. Karena Allah yang telah menciptakan kita menjadi seorang pemimpin. Sampai-sampai malaikat kayak protes sebenarnya nama. Cek malaikat Jibril teh si Adam gitu bahasana bener. Menjadi pemimpin, buku-buku jelema mah membuat kerusakan. Dan realitanya juga begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ini lah, qala inni alamu ma la ta'lamu. Jadi Allah itu mengetahui atas segala sesuatu yang malaikat tidak ketahui, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan adalah keberadaan kita di dunia ini, disadari ataupun tidak disadari, diinginkan atau tidak dianginkan, berojol ke alam dunia. Eta teh urang teh jadi pemimpin. Jadi mun kita lihat sejarahnya dari alam rahim, ketika bapak ibu dan bapak dan ibu hubungan seks misalkan siang atau malam welahnya. Kira-kira ketika keluar sperma itu berapa banyak sperma yang ditaburkan ke rahim ibu kira-kira? Itu kan jutaan sperma, bukan 1-2, jutaan sperma. Dan di situ persaingan luar biasa. Sperma yang lemah, plak, letoy, bae. Sperma yang lambat, bae. Semua bersaing di situ luar biasa. Tinggal hiji. Dan itu tembus ke sel telur, berat. Jadi teh di alam rahim belum tentu lahir ke dunia. Jadi sebenarnya kita itu sudah melakukan persaingan yang ketat. Dan di situ tidak ada faktor orang dalam, di situ tidak ada faktor suap menyuap. Memang real, siapa yang hadir di alam dunia ini adalah orang yang terbaik di alam rahim itu, yang pada akhirnya ketika dia lahir, maka dia sesungguhnya sang juara. Makanya coba lihat, kalau saya kebetulan anak pertama saya menyaksikan betul ketika lahir. Waktu anak pertama saya di Sukabumi, anak kedua sampai anak keenam saya tidak menyaksikan begini, tapi hadir di situ. Itu langsung borojol, jadi si tangannya itu ngepal. Jika nama bisa ngomong, yes, saya sang juara, saya bisa. Jika nama gitu, saya hebat. Jika nama gitu, kan pedang gitu. Asa eueuh ningali budak lahir, meminta-minta tuh asa eueuh jika nama gitu. Datang tuh meminta-minta begini, begini kayak ya gitu begitu. Karena memang anak ini sang juara gitu. Dia lahir menjadi seorang pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya, sehingga minimalnya bahwa dia adalah memimpin dirinya sendiri, itu minimalnya. Nah, cerita tentang spiritual leadership ini bagaimana
ketika kita menjadi seorang pemimpin, ada unsur spiritual yang menjadi dasar di dalam proses kepemimpinan kita. Makanya saya sebut ini adalah puncak kepemimpinan kita itu adalah itu di spiritual leadership. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang kedua, karena ada kaitan dengan hijrah, saya tidak akan cerita tentang hijrahnya karena sudah banyak sekali dibahas. Ini big why-nya yang harus kita miliki, alasan yang kuat bagi diri kita. Mengapa kita perlu berhijrah walaupun kita masih, mohon maaf, bukan walaupun kita masih, walaupun kita sudah masuk di usia senja, kira-kira begitu. Emang yang sekolah kudu hijrah gitu kan, kira-kira gitu ya. Asa jika namang kudu hijrah gitu. Asa sematuh di dia gitu. Atau kemana deui urang teh gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita perlu berhijrah di usia senja? Ini yang pertama. Hidup adalah perjalanan spiritual, bukan sekedar materi. Jadi materi di sini maksudnya bukan materi ilmu pengetahuan. Materi di sini adalah terkait dengan benda begitu ya. Jadi hidup adalah perjalanan spiritual. Namanya perjalanan spiritual, konsepnya adalah yajidu wa yanqus, naik turun. Makanya perlu hijrah. Ayeuna semangat pulang di masjid haroream deui gitu. Sampai di kalangan sahabat juga itu terjadi. Sampai bertanya kepada Abu Bakar gitu. Ya Abu Bakar, orang teh keimanan teh saah bisaah katanya gitu. Mun ketemu Rasulullah, ketemu para sahabat, iman teh kuat gitu luar biasa. Balik ke masjid, orang teh asa haroream deui kumaha panggih jeung pamajikan macana asa loba gogoda misalkan gitu. Saah bisa, kata Abu Bakar, ya saya juga sama, saah bisa, saya juga sama. Kadang saya semangat, kadang enggak, makanya perlu lingkungan, makanya perlu hijrah gitu. Karena yang disebut dengan yajidu wa yanqus itu adalah bukan ketika dia naik, kemudian turunnya bukan turun amplas, tapi turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Jadi grafiknya tuh begini, naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik, turun dikit. Dan kita akan merasakan ketika apa? Ketika kita berada seperti halnya hari ini di masjid. Tanpa kita sadari, setiap hari Selasa kita tafsir Quran dengan nahwu sorofnya, misalkan. Tanpa kita sadari, hari Rabu kita belajar bahasa Arab. Tanpa kita sadari, setiap hari kita juga ternyata dapat ilmu kultum gitu. Kuliah terserah antum gitu kan. Nah 5 menit, 7 menit, 15 menit gitu, tergantung. Kemudian Sabtu Minggu juga kita mendapatkan pencerahan. Itu sebenarnya mau tidak mau ternyata ada perubahan, itu yang juga bagian daripada hijrah. Jadi sekali lagi, karena ini perjalanan spiritual yang tidak ada jaminannya bahwa kita apakah masih bisa istiqomah atau tidak. Karena bisa jadi nanti di ujung, a'udzubillahi min dzalik gitu kan, di ujung ya mudah-mudahan Allah lindungi gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya kenapa kita perlu hijrah? Karena ini perjalanan spiritual yang pada akhirnya nanti di akhir kita tetap istiqomah dan kita adalah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua, usia menua adalah panggilan. Maksudnya adalah usia menua itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau kumaha Bapak Ibu hayang kembali muda, wah, misalkan rajin nge-gym, kemudian rajin facial, rajin memelihara tubuh, tetap usia mah tidak bisa dibohongi. Wajah mungkin dioperasi plastik segala macam, anggar we ceuli mah keriput, sok gerak. Dan ditarik juga, tarik benang, tarik apa, mau bisa dihindari kalau kumaha ge. Dan kita harus terima. Jadi usia menua adalah panggilan. Dan kata kuncinya adalah bagaimana hijrah ini adalah untuk memperkuat bekal akhirat. Jadi makin tua, bekal akhirat kita harus makin banyak. Nah kemudian yang terakhir, saatnya beralih dari pencapaian dunia ke warisan kebaikan. Jadi kenapa perlu hijrah ini? Harus mulai berpikir, fokus. Harus mulai kita betul-betul memikirkan tentang akhirat nanti seperti apa. Karena itu adalah bekal yang kekal nantinya gitu. Kalau di dunia tuh sepanjang apapun usia, ya ibarat kita masukin air di tengah lautan, hanya satu celup, satu tetes, itulah dunia. Hanya sebentar saja. Misalkan sekarang kita lihat para sahabat, para ulama berada di alam kubur, mungkin udah ada yang 700 tahun, 1000 tahun, berapa puluh ribu tahun.
tapi hidup di dunia cuma 64 tahun, 80 tahun. Jadi dunia itu sangat singkat. Tapi orang-orang yang ada di alam kubur hari ini sudah ribuan tahun. Bapak saya saja kalau dihitung udah 100 tahun lebih begitu. Ini contohnya. Nah sekarang yang disebut spiritual leadership itu sendiri apa? Jadi apa sih yang disebut dengan spiritual leadership? Jadi di sini saya akan sampaikan 3 aspek. Yang pertama adalah yang disebut dengan spiritual leadership ini kepemimpinan yang berlandaskan value, nilai-nilai ruhani. Nah, saya tekankan bahasa nilai-nilai ruhani di sini itu adalah clear, yaitu adalah Quran dan hadis. Karena banyak di sini yang namanya nilai-nilai, mungkin ada nilai adat Sunda, kemudian nilai adat mana lagi, itu bisa. Tapi yang harus dijadikan patokan oleh kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi segala sesuatu ketika kita memimpin, yang menjadi dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada sesuatu dikembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Kalau ada keributan segala macam, kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Gitu. Makanya terkadang dalam konsep kepemimpinan Islam ini kita lihat siapakah orang yang paling layak memimpin di sini, ya tergantung juga kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Apakah boleh perempuan memimpin sebuah negeri, ya tergantung juga kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena yang namanya kepemimpinan itu, ini hakikatnya, yang namanya kepemimpinan itu, pemimpin itu akan selalu sama dengan kondisi umatnya. Saya ulangi, yang namanya kepemimpinan itu dilahirkan, itu akan selalu sama dengan kondisi umatnya. Contoh, ketika kita berada di pesantren, siapakah pemimpinnya? Pasti kiai. Kiai nupang solehna, kiai nupang pinterna, pang alimna. Bahkan dia juga anak kiai. Kenapa? Karena di lingkungan pesantren. Sugan ayah misalkan di pesantren pemimpinannya preman itu ada. Pasti kiai gitu. Sekarang misalkan ada klub motor, saha kira-kira pemimpinna? Nupang wani anana gitu kan, wani paehna oge gitu, wani nyerangna gitu kan, pang jago naik motorna, pang ngebut-ngebutna, pang bangorna, segala macam pasti jadi pemimpin. Jadi sesuai dengan kondisi umatnya. Siapakah ketua DKM Al-Hidayah? Tergantung umatnya. Kalau umatnya secara umum dari usia, dari demografi, psikografi, geografi begitu, maka akan begitulah ketuanya. Itu tidak akan jauh. Siapakah pemimpin yang ada di dunia kampus? Ya pasti yang namanya rektor, ya profesor. Jarang yang namanya kampus itu rektornya itu bukan profesor. Kenapa? Banyak sekali profesor di Telkom University. Syaratnya harus profesor dulu kalau aku magi. Di kampus-kampus mana juga sama. Kenapa? Karena ini adalah lingkungan akademik. Mohon maaf nih, mohon maaf sekali. Saya waktu ke Puncak, waktu itu zaman bupati beliau lah begitu ya. Waktu ke Puncak, dia cerita Pak Bupatinya itu, Pak Ustadz cina. Dan di dia RW nage germo cina. Kenapa? Karena di Puncak itu adalah tempat prostitusi. Jadi siapakah RW-na? Ya germona gitu. Jadi pasti sekali lagi yang namanya pemimpin itu sesuai dengan kondisi umatnya. Makanya ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, umatnya itu protes. Kan memang di kekhalifahan ini yang paling parah di zaman Ali. Di zaman Ali itu umatnya protes, wahai Ali, zaman engkau masa tengah rarena kieu cenah loba perang, raribut. Wah, pokoknya zaman Ali mah luar biasa. Gitu kan. Beda ketika zaman Umar mah kieu segala macam diceritakan. Kata Ali bin Abi Thalib kumaha? Ya, dengekeun. Ketika zaman Umar bin Khattab, saha jadi pemimpinna, saha jadi rakyatna. Sekali bin Abi Thalib ketika Umar jadi khalifah, aing nu jadi rakyatna ge. Tapi ketika zaman saya, bahasa KDM mah zaman aing gitu tuh. Saha jadi rakyatnya? Sia, gitu kan kira-kira. Zaman saya mah zaman Ali bin Abi Thalib nu jadi rakyatna maneh gitu. Jadi pasti ada kesetaraan antara kondisi umat dengan pemimpin, itu mah ada kepastian gitu. Nah, sehingga kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai ruhani itu akan tercapai juga ketika masyarakatnya juga kedekatan dengan ruhaninya sangat kuat, pasti gitu, sudah pasti. Makanya
ada sebuah keyakinan siapakah pemimpin kita itulah yang terbaik sesuai dengan kondisi umatnya. Nya kesimpulan namanya tarimakeun we. Ayeuna presiden saha tarimakeun tong protes. Tong pikir nah si anu jadi presiden udah orang mikir teh ngan sa-RT-eun atuh. Ieu teh Indonesia gitu kan, penuh dengan berbagai macam keragaman. Cocoknya dialah jadi presiden. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan spiritual leadership ini adalah dia bisa memimpin dirinya dan itu harus dari dirinya dulu. Gitu. Jangan pernah berpikir kita sanggup memimpin orang lain kalau kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, baru dia memimpin keluarganya, baru dia memimpin masyarakat, dan itu kategorinya landasannya adalah dengan akhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW itu berdakwahnya dengan akhlak, berkata dengan perbuatan, bukan berbuat dengan perkataan gitu. Nah memimpin diri teh kumaha? Memimpin hawa nafsu. Contoh misalkan jam 3 teh kan hayang teh sare gitu. Tapi mun orang bisa memimpin diri namanya jam 3 memaksakan bangun. Saya ulangi, memaksakan bangun. Jadi bangun teh kudu dipaksakan gitu kan. Jadi lamun teu dipaksakan maka laku mah nggak bisa. Saya masih teringat ya, waktu itu ada kajian tafsir Al-Quran yang isinya itu Ustaz Dr. Rahman Maas. Saya masih kuliah waktu itu. Dr. Rahman Maas waktu itu jadi direktur rumah sakit Hasan Sadikin ya waktu itu. Saya dulu sempat sering ngejemput beliau gitu kalau ceramah-ceramah. Sampai waktu itu saya suruh jemput ke rumah sakit. Sugante lain dirut gitu kan, sugante biasa we gitu. Datang ke ruangan dirut gitu, kaget. Pas kaget, Pak dokter teh dirut, mana teh percaya ka orang dirut gitu. Saking deketnya gitu. Beliau cerita, yang namanya ibadah itu secara aspek psikologi itu males sebenarnya, Pak. Dan itu ibadahnya di situ. Jadi secara psikologi yang namanya ibadah itu males. Makanya kudu dipaksakan. Beda jeung maksiat. Maksiat mah sebenarnya ada unsur keinginan yang kuat dan memaksakan kita menahan itu adalah ibadahnya. Jadi lamun aya jelema, kata beliau, lamun aya jelema eta semangat dina ibadahnya pasti ada unsur maksiat di jerona. Misal baheula karena kita masih mahasiswa, misal ieu si jelema teh si mahasiswa teh rajin ka masjid. Jiga nama aya kabogohna oge datang ka masjid. Ada unsur maksiatnya. Si bangsat teh semangat ka masjid. Dan saya berapa kali nangkep bangsat Pak di masjid teh. Si bangsat teh semangat ka masjid kulantaran naon? Neangan sendal nu anyar, neangan dompet. Jadi lamun aya orang semangat di dalam ibadah, pasti ada unsur maksiatnya. Kira-kira begitulah. Jam 3 peting tidak waktu yang berat untuk kita tahajud teh, tapi kita urang kudu paksakeun, kira-kira begitu. Allahumma paksakeun teh bahasanya. Jadi memimpin diri itu berat luar biasa. Kalau kita memimpin diri berat, apalagi memimpin keluarga. Makanya kan pertanyaan kita, siapakah orang yang paling sulit ketika saya pimpin? Orang yang terdekat kadang. Sahanu tara bisa ngadengikeun urang. Bisa jadi istri dan anak-anak kita gitu. Kata suaminya teh mah atuh sih rajin tahajud mah sering ngadoa cek si mama teh si bapak mau ngomong unggul sok atuh buktikeun ku bapak mama heula atuh ti payun cenah gitu. Ayo gitu diajak ke masjid. Saya ada kawan saya itu anak-anaknya tuh diperintahkan ke masjid marah-marah mana emosian mumul ditentang ke masjid teh. Kenapa? Dianya tidak pergi ke masjid. Jadi bahasa mumul ke masjid teh karena dia cuma nyuruh-nyuruh pakai kaki. Ka masjid sia lalaki mah tong salat di imah, tapi manehna salat di imah gitu kan. Bari kieu we bari udun gitu. Ya susah gitu. Karena memimpin diri aja susah gitu, apalagi keluarga. Makanya dulu ada ustaz pernah cerita bagaimana membina rumah tangga kan. Kata ustaz ini tuh boleh saya ceramah membina rumah tangga tapi syaratnya hiji pemajikan orang tong milu cenah. Da orang kelieur gitu ya. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab gitu kan. Ada sahabat yang lain stres dengan keluarganya, stres dengan istrinya, dicarekan wae ku pamajikan teh. Umar bin Khattab kan gagah perkasa, khalifah, sampai Umar bin Khattab teh kalau mau hijrah,
Sanu wani-wani orang ngajegat orang, siapa yang anak-anaknya pengen jadi yatim, siapa yang istrinya pengen jadi janda, jegat saya di lembah itu, saya mau hijrah. Jadi hijrah itu sesuruputan Umar mah. Sok sanu wani eueuh hiji acan anu wani ngejegat Umar gitu. Kenapa? Saking gagah perkasanya. Datanglah sahabat yang lain konsultasi ke Umar. Dicarekan wae ku pamajikanana. Pas datang ke Umar, Umar keur dicarekan ku pamajikanana. Cik sahabat geuning cenah euy. Oli pagi dicarekan ku pamajikan. Bayangkan Umar dimarahin sama istrinya. Jadi padandan pame disesilan ku ibu PKK. Ku ibu RW. Tenang cek Umar teh, saya begitu memahami betapa lelahnya dia mengurus suaminya. Jadi Umar teh ketika dicarekan ku pamajikan teh teu ngambek gitu. Tuh he mentang aing teh khalifah teh kitu, nerima ngeluh gitu kan. Maka ada istilah apa istiqomah, ikatan suami takut istri ketika ada di rumah gitu. Anu keur mancing ya asa gagah we tempat pemancingan telepon ku pamajikan. Wah, gitu kan kudu buru-buru balik aya gitu kan. Itu kewajaran gitu. Nah di sini bagaimana memimpin keluarga itu ternyata luar biasa. Berikutnya baru masyarakat, tapi dengan catatan apa? Akhlak mulia. Jadi kita tunjukkan. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Membangun pengaruh itu dengan keteladanan. Jadi bukan hanya sekedar asal nunjuk, tapi keteladanan. Otentik itu penting. Jadi Rasulullah SAW itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah orang yang dikenal dengan Al-Amin. Kenapa Al-Amin? Karena orang yang paling jujur dan kejujurannya itu diakui, keteladanannya itu diakui oleh seluruhnya. Makanya ketika ada proses pemindahan Hajar Aswad itu ribut di antara mereka, kela-kela cenah ieu saha nu berhak untuk memindahkan batu. Akhirnya semua sepakat yang berhak untuk memindahkan batu ini adalah Muhammad bin Abdullah waktu itu sebelum diangkat jadi Rasul. Kemudian ketika diangkat jadi Rasul terjadilah keributan segala macam, urusannya adalah urusan terkait dengan pandangan politis, itu beda lagi. Tapi intinya adalah bagaimana Rasulullah adalah orang yang paling dipercaya, kesulitan teladanannya, dan faktor utamanya adalah kejujuran. Jadi integritas ini penting. Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah karena waktu kita terbatas. Jadi ada beberapa pilar kepemimpinan yang berbasis nilai itu seperti apa. Yang pertama adalah basicnya adalah tauhid. Jadi pondasi kita adalah keyakinan. Seluruh nabi dan rasul itu yang diajarkan adalah ajaran tauhid. Jadi basicnya adalah kita harus memiliki pondasi keyakinan yang kuat akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kepemimpinan kita. Karena sekali lagi bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap detik bahwa kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, ada disebut dengan ihsan itu orang sadar tersadar, diyakini terdiyakini, orang melakukan sesuatu tuh Allah mah melihat apa yang kita lakukan, kira-kira begitulah. Jadi masing orang ternyadar ge, da Allah mah tetap melihat kita. Kalau kita sadar betul bahwa Allah itu selalu berada dengan kita, maka setiap aktivitas ini akan selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sederhananya dalam perilakunya adalah melakukan sesuatu dengan bismillah. Misalkan ngangkat meja bismillah, itu selalu tandanya menghadirkan Allah. Pertanyaannya, lamun korupsi pakai bismillah moal? Mun zina kira-kira pakai bismillah moal? Lamun judi kira-kira pakai bismillah moal? Misalkan bismillahirrahmanirrahim, semenang moal. Maka dari itu kalau kita selalu menghadirkan Allah di dalam hidup kita, maka kemaksiatan itu tidak akan terjadi. Kalau seandainya dia yakin bahwa Allah melihatnya, dengan seyakin-yakinnya, dengan keimanan penuh bahwa di situ hadir Allah Subhanahu wa taala, tetap dia melakukan maksiat, maka itu disebut dengan ghaflah. Orang yang lalai. Orang lalai itu adalah tahu itu dosa, tahu itu maksiat, tahu Allah ada di situ, dia tetap melakukan. Itu ghaflah namanya. Makanya di dalam Al-Quran yang namanya ghaflah itu lebih sesat, lebih jelek dibanding binatang. Balhum adol begitu, lebih jelek dibanding dengan binatang. Itu ghaflah namanya. Nah yang kedua, pilar yang kedua apa tentang basis kepemimpinan ini? Pilar yang kedua adalah amanah. Karena apa yang namanya kepemimpinan ini adalah titipan dari Allah, maka ini adalah amanah. Basicnya adalah kita harus selalu memiliki karakter amanah, yaitu tanggung jawab. Jadi setiap accountability itu pertanggungjawabannya. Jadi setiap
yang kita pimpin baik diri kita, maka nanti di yaumil hisab itu kita akan memimpin diri kita. Makanya nanti di padang mahsyar itu kan ada yang bertanya, di padang mahsyar itu kan segala rupana istilahnya talanjang lah gitu. Kira-kira mereka itu cuma bakal ninggalin lu gigireun moal cenah gitu. Moal atuh mana yang stres dengan urusan dirinya. Saya masih ingat dulu ketika saya di pesantren. Kemudian ada sahabat saya, dia cerita, saya baru merasakan bagaimana hikmah tentang suasana di padang mahsyar. Kan ceritanya di padang mahsyar itu kita lagi penantian. Kenapa kita tidak bisa melihat kiri kanan? Semua sibuk dengan dirinya. Waktu itu kata dia, saya ini mau, zaman saya UMPTN, saya mau UMPTN, besoknya mau UMPTN Pak, tapi saya kena narkoba, ditangkap sama polisi, masuk penjara. Itu di penjara, saya saking stresnya fokus ke UMPTN, apa yang di sekitar saya itu nggak kelihatan. Saking stresnya, apa yang ada di sekitar saya nggak kelihatan karena fokus ingin UMPTN. Etate kekarak UMPTN. Komo ke yaumil hisab. Jadi Bapak Ibu, orang yang moal aya kahayang ninggalin gigireun, talanjang si eta geus, eta talanjang moal. Saking stresnya mikir diri sendiri di yaumil hisab. Kira-kira begitulah. Nah, amanah itu bentuk pertanggungjawaban itu seluruh apa yang kita pimpin, diri kita atau misalkan keluarga kita. Makanya di dalam Al-Quran juga kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Kemudian jabatan kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Emang ketua DKM Al-Hidayah mau diminta pertanggungjawaban? Pasti diminta pertanggungjawaban. Mentang-mentang misalkan bang guru masjid mau diminta pertanggungjawaban, pasti diminta pertanggungjawaban. Gitu kan. Kemarin saya ingin bertanya ke Ustadz siapa? Yang hari yang tentang wakaf itu, Ustadz Ardiansah. Sebenarnya pengen nanya cuma waktunya aja terlambat. Saya bilang, Ustadz, saya nanya itu begini, fenomena di Indonesia gitu, wakaf aja dikorupsi, wakaf aja dikorupsi gitu. Saya banyak saksinya gitu, wakaf aja dikorupsi, dana hibah dikorupsi. Makanya yang terjadi hari ini sampai ribuan triliun dikorupsi ini karena sampai wakaf aja berani dikorupsi di Indonesia apa begitu. Dia tidak paham bagaimana Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga apa? Integritas, integrity. Integrity itu konsistensi antara apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan. Itu integrity namanya. Jadi mencek orang teh korupsi adalah haram, diberi 1.000 perak, haram, tetap 1.000 kayak. Terus berikutnya, Pak, iya mah 100 juta, badai moal. 100 juta mah kalah haram antara halal dan haram gitu kan, diberi 1 miliar jadi halal. Tidak begitu. Integrity itu ya konsisten. Itu bagi para pejabat. Bagi mahasiswa sama, yang namanya integrity konsisten. Ngerjakan soal teh kudu jujur, ngerjakan ujian teh mana teh jujur, nggak bisa ngerjakan gampang soalnya hese mulai ujian kejujuran kan begitu. Makanya waktu saya jadi dosen saya tulis tuh, ucapkanlah awali dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya nilai, sebuah nilai dalam hidup Anda? Ingat sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Berikutnya saya bilang, kalau ketahuan kamu nyontek seumur hidup sama saya tidak akan dipercaya. Hari ini nyontek, besok korupsi. Itu urusannya apa? Integrity sebenarnya mah gitu. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan itu harus sama. Berikutnya apa? Kesabaran. Aduh, memimpin itu luar biasa. Makanya di sini perlu kesabaran. Hijrah itu perlu kesabaran. Di sini kesabaran dalam apa? Menghadapi ujian. Kata Rasulullah, bahasa sabar ini adalah awal amalnya. Jadi misalnya begini, waktu itu kan kisahnya adalah ada seorang perempuan ditinggalin suaminya. Kemudian wah kokosedan, curi gitu, kokosedan lah bahasa orang. Datang Rasulullah. Kata Rasulullah teh, ya sabar apa? Sabar kumaha ieu salaki urang segala macam ngamuk. Pergilah Rasulullah teh. Kemudian ditoel kunolen teh, apal teh eta sanu bieu? Saha bieu teh? Eta baginda Rasul. Langsung ngejar orang istighfar ngejar Rasul. Ya Rasulullah saya sabar. Kata Rasulullah, sabar itu di awal. Kalau setelah ini melin sabar, sadar ngaran melin sabar. Nah, sabar itu di awal gitu. Jadi setelah dia berpikir panjang,
baru ingat, baru sadar, nah itu bukan sabar tapi sadar. Tapi sabar itu di awal sekali lagi. Jadi menghadapi ujian itu penuh dengan kesabaran. Ini bab sabar ini kalau kita bahas panjang banget. Yang kelima itu adalah kepedulian. Seorang pemimpin yang berbasis nilai selalu mendahulukan umat, gitu kan. Jadi aktif dalam kebaikan sosial juga bagian dari kepedulian. Makanya biasanya rata-rata siapapun pemimpinnya, apapun agamanya, ketika dia punya kepedulian yang luar biasa, itu rata-rata kepilih jadi pemimpin. Terlepas itu duitnya dari mana gitu kan, kecenderungan gitu kan, itu kepilih. Ya kita mah janganlah, karena kita berbasis nilai, maka tetap kehalalan ini penting. Tapi kepedulian ini menjadi bagian daripada pilar tentang kepemimpinan berbasis nilai. Yang terakhir, apa yang kita lakukan adalah harus penuh dengan keikhlasan. Jadi semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketua DKM karena ikhlas gitu kan. Ya sabar apalagi ya. Jadi semua penuh dengan keikhlasan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah legasinya apa gitu. Legasi ketika bicara tentang spiritual leadership ini, yang pertama adalah legasi dari aspek spiritual. Yang pertama adalah teladan iman dan ibadah. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjadi legasi bagi keluarga. Apa legasi bagi keluarga? Bahwa rujukan moral dan akhlak ini menjadi bagian penting di dalam keluarga kita, sehingga istri dan anak-anak kita itu menjadikan suri tauladan utamanya itu adalah orang tuanya. Kira-kira begitulah. Nah, itu bentuk legasi keluarga. Jangan sampai akhirnya malah anak kita yang menjadi contoh bagi kita. Yang ketiga, legasinya apa? Sosial. Ini juga penting. Sosial ini misalkan kita berkontribusi hari ini di masjid, masuk komunitas dan seterusnya. Itu juga legasi. Legasi bagaimana kita berkontribusi di bidang sosial. Misalkan bikin pesantren Quran, terserahlah, itu silakan. Ada juga legasi ilmu. Kalau saya pribadi, saya bikin buku, saya bikin jurnal gitu kan. Itu legasi ilmu, silakan. Nanti misalkan jurnal internasional di searching ada Ahmad Yani, itu masuk ke dalam jurnal internasional misalnya. Itu bagian daripada legacy. Itu silakan lah, kita mau seperti apa. Yang penting ada legacy ilmu. Kemudian yang terakhir itu adalah legacy yang terakhir adalah amal jariah. Nah, amal jariah ini itu adalah apa kira-kira yang bisa kita lakukan yang membuat pahala ini terus mengalir. Nah, kalau di dalam hadisnya itu apa? Doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah sedekah jariah. Kira-kira itu saya kembalikan kepada Ustaz Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin di pagi ini secara kajian yang luar biasa ya. Artinya karena dengan memakai bahasa bukan memakai bahasa dalil. Tapi sudah dilogikakan, ya, sudah keilmuannya sudah masuk. Sehingga apa yang tadi disebutkan salah satunya adalah berbentuk amalia saja, itu dengan tidak dalilnya. Artinya kalau dalil-dalilnya sudah kemarin-kemarin ya. Jadi sekarang tinggal masuknya. Kalau dalam istilah di rumah tangga ibu-ibu, setelah kelapa itu sudah dikupas, kemudian diparut, baru diperes. Nah, ini adalah hasil perasannya. Disebut apa Bapak? Kalau kelapa habis diperas? Nah, ini santannya. Jadi hasil dari semua proses kemudian masuk ke situ, kemudian menjadi bagi kita. Nah, inilah yang memang dalam keseharian kita harus dijabarkan dengan bentuk ini. Baik itu agama, sosial dan sebagainya, itu memang harus seperti itu, dikaji, dihayati, diamalkan. Nah, inilah salah satunya nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ustaz, terima kasih. Ya, walaupun keseharian kumpul di sini sudah juga tahu yang dibicarakan sama saya itu banyak yang salah. Tapi luar biasa, saya ingatkan selalu ya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keseharian dalam ibadah kita di masjid ini menjadi amal ibadah dan menjadi fondasi dalam kehidupan kita seharian. Karena mengilmui diri adalah merupakan salah satu kewajiban. Baik, mungkin ada yang akan
Satu lagi tadi ada Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, tapi bukan masalah pembukaannya tadi Pak. Bapak tadi menyatakan bahwa orang itu harus bahagia setiap saat, setiap waktu. Bukan Iya. Tapi waktu itu misalnya orang itu ketipu Pak. Iya. Ketipu atau ketipu itu bagaimana? Apa harus tetap bahagia atau mungkin sudah sesuatu yang tetap bahagia bagaimana? Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab dari belakang ya. Jadi Rasulullah itu pernah stres. Waktu itu ditinggalkan oleh Siti Khadijah dengan pamannya. Jadi backup ekonominya juga meninggal, backup politiknya meninggal. Dan Rasulullah itu stresnya juga ya stres luar biasa begitu. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj gitu kan. Perjalanan itu yang menyebabkan akhirnya Rasulullah itu terhibur kembali. Pertama apa di situ? Ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dipertontonkan tentang permasalahan dunia. Ujung-ujungnya adalah surga dan neraka. Itu dipertontonkan. Inilah realita hidup, bahwa realita hidup itu tidak manis semuanya. Pokoknya berujung ke surga dan neraka. Kemudian ketika naik ke Sidratul Muntaha, langit 1, 2, 3 dan seterusnya, itu Rasulullah itu diketemukan dengan para nabi dan rasul sebelumnya, di mana masalah Rasulullah itu pernah dialami sebelumnya oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Jadi kesimpulan nanti sarua geuning batur ge aya masalah, urang aya masalah, sampai terakhir ditarik ke langit ke-7, dunia wae teu katingali, dunia wae teu katingali komo masalah gitu kan. Sehingga masalah itu ketika ditarik dikembalikan kepada Allah dengan cara sholat, maka sesungguhnya masalah sebesar apapun itu hilang. Makanya ketika Allahu Akbar itu semua masalah hilang, harusnya kan begitu. Nah sekarang apakah tadi misalkan ada stres, ketipu segala macam, itu kewajaran, ada kekecewaan, cuma tidak boleh berlanjut. Makanya kita dorong bahwa bahagia itu setiap saat. Pengalaman saya pribadi begini, ketika saya ikut pelatihan bisnis di Malang, saya masih ingat 2011 mohon maaf, 2011. Kenapa saya ikut pelatihan bisnis? Saya lagi ketipu 3 miliar Pak, bikin restoran miliar hancur, kan stres cerita nanti. Kemudian ikut pelatihan di Malang, teman sebangku saya ngomong, lieur urang teh kunaon, iya cek orang teh kamari orang bikin kafe begitu kan di Jalan Trunojoyo gitu kan, 3 miliar meak cek orang teh, 3 miliar mah ye orang 30 miliar. Gara-gara dengar gigi 30 miliar orang jadi seri Pak. Jadi bahagia orang teh. Rasul juga jadi seri kulantaran para nabi dan rasul yang lain mengalami kejadian yang sama gitu. Jadi ketika ditinggal oleh orang yang tercinta mah biasa begitu. Makanya perlu hijrah. Nabi Ibrahim itu kan hijrah dari Irak, kemudian ke Mesir, ke Palestina, ke Mekah. Itu dalam rangka apa? Mencari kebahagiaan salah satunya. Karena butuh hijrah itu karena dizolimi apa segala macam. Jadi kewajaran iya, tapi harus dibalikin. Pasti ada sesuatu. Kenapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Gara-gara Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka disitulah ada kota Madinah. Ditemukan kota Madinah, kota yang damai. Coba kalau Rasulullah nggak hijrah, kenapa Rasulullah hijrah? Dizolimi. Kira-kira begitulah.
Jadi intinya kita harus selalu bisa mengambil hikmah yang terjadi dari setiap kejadian. Saya tarik ke pertanyaan yang pertama tadi. Jadi ulil amri ini ada kawasannya, ada batasannya sebenarnya. Karena yang namanya ulil amri itu ya kalau di negara ya presiden mau tidak mau. Makanya ada salah satu ya istilahnya pengikut ajaran di Indonesia ini, siapapun presidennya, apapun kondisinya wajib ditaati karena itu adalah ulil amri gitu. Nah sehingga cek bahasa Sunda mah orang kudu narimakeun kondisi presiden kalah kumaha gitu kan. Kecuali ada pengecualian ketika dia betul-betul mengajak kepada kemaksiatan, kecuali betul-betul dia mengajak kepada kemusyrikan, kecuali ya kayak begitu. Kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Nah karena ini bahasa pengecualian, tergantung kebijakannya pada akhirnya. Kalau sikapnya itu adalah membela umat, misalkan hari ini membela Palestina, hari ini misalkan menyumbang Palestina. Karena saya lihat sendiri bahwa Pak Prabowo ini nyumbang duit pribadinya, karena kebetulan saya ketua panitianya waktu itu. Saya tanya mau kasih berapa? 1 miliar letih atau 1 miliar macik orang. Saya memintanya 10 miliar. Kata dia akhirnya 5 miliar. Dia duitnya pribadi cek 5 miliar. Itu contohnya. Saya berani ngomong begini karena saya ketua panitianya langsung. Ketika penyaluran dana pribadi dia itu untuk Palestina gitu. Baru dari pribadinya, belum negaranya. Hari ini masih luar biasa bagaimana perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Kemudian ternyata ada sesuatu yang menyebabkan kemaksiatan. Ya tetap kita harus ingatkan. Cuman cara mengingatkan kepada ulil amri itu ada caranya gitu. Diatur di dalam Islam. Jadi itu yang skala negara misalnya. Pertanyaannya bagaimana dengan skala RW dan seterusnya ya. Pak RW itu menjadi ulil amri juga bagi kita dengan catatan selama dia berada dalam koridor ibadah. Tapi kalau misalkan mengajak kemaksiatan ya mau tidak mau itu mah tetap. Kenapa? Karena landasannya adalah Quran dan hadis. Nah kira-kira begitu. Kemudian yang kedua Pak Yusuf tadi itu punten aspek saya lupa. Yaitu tadi ini mengenai tentang kondisi masyarakat dari dulu kok begini terus gitu dalam kondisi baik itu ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Saya coba karena ini refleksi saya ketika saya berjalan di beberapa negara ya. Saya refleksi saya ini kemahadiran Allah Pak Yusuf. Saya menyimpulkannya gitu. Jadi ku Allah teh diciptakan di Indonesia mah alam yang indah, kekayaan, tapi jelema teh sapinter di Eropa kira-kira begitulah. Karena ini bagian daripada keseimbangan tawazun. Target saya memang pekan kelima berikutnya yang akan saya bahas tentang tawazun, tentang keseimbangan. Ini dalam rangka apa? Keadilan Allah gitu. Jadi keadilan Allah itu menciptakan dunia agar terjadi keseimbangan. Termasuk kenapa Islam itu disebarkan titik awalnya di Saudi, di Mekah. Ya pertama di situ adalah pusat kemaksiatan dunia, di situ adanya. Kalau misalkan tempat kemaksiatan dunia itu bisa dikelola, maka seluruh dunia juga bisa dikelola. Kemudian kebayang kalau seandainya Islam itu turun di Bandung, mau tersebar ke alam dunia. Da orang Bandung mah, orang Tasik mah, orang Sunda mah karuuleun ngeunah cicing di tempat kita masing-masing. Teman saya udah 17 tahun di Amerika sudah ngeunah-ngeunah balik deui ka lembur ngarit deui ngangon kambing deui karena mah orang Tasik gitu. Jadi mun Islam diturunkan di Tasik atau Islam turun di Bandung yang mau saguli waktu gitu. Tapi kenapa Islam itu turun di Saudi, di Mekah? Karena karakter orang Arab itu bisa cicing. Jadi orang Arab karakternya menyebar di alam dunia begitu. Itu contoh. Jadi apa yang terjadi hari ini bagi saya itu realita yang harus kita nikmatin. Nah sekarang atagirnya, perubahannya. Sebenarnya setelah itu materinya leadership, tawazun, atagir itu perubahan. Kebetulan saya waktu itu ikut pelatihannya dengan Syekh Umar di Kuwait. Jadi beliau orang Kuwait, dia menyelesaikan doktornya itu di usia 23 tahun kalau nggak salah, dan menyelesaikan profesornya di bawah 30 lah. Dia hafal Quran, ribuan hadis. Saya pernah ikut training sebulan lebih dengan beliau, judulnya At-Taghyir, perubahan. Nah bagaimana melakukan perubahan masyarakat itu, mudah-mudahan kita akan bahas secara detailnya nanti. Tapi intinya begini, At-Taghyir itu adalah berawal dari mulai al-khawatir, lintasan pikiran, kemudian azam, kemudian niat, kemudian amal, al-adah, kebiasaan, kemudian asasiyah, baru yang terakhir itu al-akhlak. Jadi akhlak itu terakhir, tapi prosesnya panjang dari al-khawatir tadi. Nah yang akan kita bahas nanti bagaimana menciptakan al-khawatir. Makanya di zaman Rasulullah SAW ketika Ka'bah itu ada, di dalamnya itu banyak berhala. Karena yang namanya Ka'bah ini kan dibangun sebelum Adam lahir begitu kan.
Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan gitu. Nah kemudian di dalamnya banyak berhala. Jadi ketika Rasulullah SAW itu di situ, yang dilakukan bukan menghancurkan berhalanya dulu, tapi yang dihancurkan oleh Rasulullah adalah pikiran-pikiran orang yang menyembah berhala, yang pada akhirnya orang-orang yang menyembah berhala ini yang menghancurkan kembali berhala-berhala yang dia ciptakan. Nah ini at-taghyir namanya. Prosesnya panjang. Tidak seperti halnya Nabi Ibrahim ketika melihat ada berhala dihancurkan. Pertanyaannya apakah Nabi Ibrahim salah? Tidak, sesuai dengan zamannya. Makanya lahirlah kepemimpinan sesuai dengan zamannya. Apa yang disampaikan Ustaz Yusuf tadi. Realita hari ini begini, kita harus hadapi. Kemudian apa yang kita lakukan kita akan bahas di At-Taghyir insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Kali kita belum dijawab. Oh, tadi pertama udah. Nah buku ini karena untuk usia muda saya kasih ke yang paling muda nih. Sini. Alhamdulillah, mungkin karena waktu juga, insyaallah mungkin dalam kesempatan lain kita bahas kembali mengenai tentang leadership ini, ya karena mungkin